Tahukah kamu, di Indonesia seharusnya setiap partai politik harus mencalonkan 30% keterwakilan perempuan untuk calon legislatif yang didaftarkan untuk menjadi perwakilan rakyat. Namun, apakah hal ini sudah terlaksana di pemilu tahun 2024? Mari kita cari tahu. Hai, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Rama Aidillah Sinatra. Hai, saya Muhammad Satio. Hai, saya Meli Wulandari. Hai, nama saya Audi Desmawani. Indeks ketimpangan gender khususnya di kota-kota besar terus menurun setiap tahunnya. Itu terkhusus pada tahun 2018. Salah satu indikator dari indeks ketimpangan gender ini adalah persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan yang menunjukkan dari tahun 2018 keterwakilan perempuan di legislatif terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2023. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRD, DPD, dan DPR sekurang-kurangnya 30% legislatif perempuan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terkait dalam pemilihan umum calon legislatif DPR, DPD, dan DPRD, dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf D yang berbunyi, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat. Nah, maka dari itu bagaimana di Batam sendiri khususnya pengimplementasian itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu mari kita lihat bersama atau mewawancarai bersama Bapak Bosar selaku Komisioner KPU Kota Batam. Baik. Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan dari masing-masing partai politik sudah terpenuhi. Namun memang kalau kita masuk ke masing-masing dapil, ini memang ada beberapa calon yang masih kurang 30%, karena contohnya pada saat diajukan contohnya 7 orang, ketika pas verifikasi administrasi ternyata tidak memenuhi syarat. Di awal sebenarnya sudah memenuhi syarat. Nah, ini semuanya kan kita kembalikan lagi kepada partai politik. Terkait dengan keterwakilan perempuan pada saat legislatif kemarin, memang ini tidak mencapai 30% terpilihnya. Namun memang ini sebenarnya sudah ada upaya untuk menghadirkan perempuan. Ini kembali lagi sebenarnya kepada calonnya dan pemilihnya begitu ya. Dari hasil wawancara dengan Komisioner KPU Kota Batam, Bapak Bosar Hasibuan, dapat disimpulkan bahwa kuota 30% untuk perempuan secara keseluruhan di Kota Batam sudah tercapai. Tetapi jika dilihat lagi dari dapil-dapil di Kota Batam, masih terdapat beberapa yang belum memenuhi kuota 30% tersebut. Hasil dari pemilu 2024 kemarin hanya dapat memenangkan 4 perempuan dari total 50 kursi untuk DPRD Kota Batam. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya keterwakilan perempuan khususnya untuk Kota Batam di periode ini. Lalu bagaimana dengan keterwakilan perempuan di DPR RI? Untuk mengetahui hal itu, kami mewawancarai dengan staf khusus DPR RI, Desi Marinata. Jadi memang kuota 30% setiap partai itu ada namanya, tapi kenapa pas waktu pertarungan itu kalah? Karena memang mereka hanya sebagai pengisi saja gitu, pengisi kuota untuk pendaftaran itu. Tapi kalau untuk bersaing mereka nggak ini, karena itu tadi banyaknya kayak perlakuan keterbelakangan gitu. Di DPR RI ya, kayak di 9 di bidang pemberdayaan perempuan itu diisi cowok semua gitu. Padahal mitranya itu adalah pemberdayaan perempuan tapi diisi cowok semua. Itu salah satu hal yang menurut saya miris, karena kenapa bisa terjadi kayak gitu? Itu tadi keterlibatan perempuan kurang. Kenapa bisa kurang? Nah, itu tadi banyak yang menghalangi itu. Contohnya ya kayak kita dari start aja mau nyalonkan saja itu udah diiniin dengan administrasi yang ribet. Terus belum lagi kurangnya kayak pimpinan perempuan. Jadi minat perempuan itu nggak ada gitu. Ada pun tapi tidak seini dengan laki-laki kayak gitu. Menurut Desi, keterwakilan perempuan saat ini masih kurang. Bahkan di Divisi 8 DPR RI yang menangani permasalahan yang seputar dengan perempuan masih didominasi oleh lelaki. Hal ini bisa terjadi karena budaya patriarki yang masih kuat, sistem rekrutmen politik yang masih lemah, dan juga keterbatasan sumber daya yang tepat.